tahun 2025. Gema Pilpres 2024 mungkin udah reda, tapi panggung politik kita masih aja seru. Satu nama nih yang terus muncul, Anies Baswedan. Walaupun jadi juara 2, namanya nggak hilang gitu aja. Buat banyak orang, Anies itu kayak simbol harapan, janji pemerintahan yang mikirin rakyat. Waktu dia jadi gubernur Jakarta dulu, sering dijadiin bukti kalau dia emang bisa kerja. Tapi, jalan ke Istana Negara itu nggak gampang, banyak tantangannya. Pertanyaannya sekarang, apa simbol harapan ini bisa jadi kekuatan yang nyatuin kita semua? Biar Anies Baswedan menang di 2029, dia mesti turun gunung lepas dari kesan pinter banget dan dekat sama rakyat biasa. Gambaran Anies yang kelihatan pinter dan intelek itu bisa bikin dia kelihatan eksklusif. Kebanyakan pemilih kan tinggalnya di desa sama kampung-kampung di kota. Yang dipikirin ya harga beras sama air bersih. Anies mesti bisa jembatanin ini, nunjukin kalau kepintarannya itu buat semua orang Indonesia. Perjalanan buat nunjukin rasa peduli dan nyambung sama rakyat ini penting banget buat kemenangan dia jadi presiden. Buat nyambung sama pemilih di luar kota, cara ngomongnya mesti beda. Anies mesti jelasin maunya apa pakai bahasa yang gampang, yang nyambung sama pengalaman mereka sehari-hari. Ikut acara adat dan budaya setempat itu kadang lebih ngena daripada pidato panjang lebar. Ngabisin waktu sama petani, ngertiin langsung masalah mereka, itu bisa bikin kebijakan yang tadinya cuma di atas kertas, jadi janji yang beneran dirasain. Anies mesti bisa nerjemahin rencana besarnya buat negara, jadi keuntungan yang nyata buat warga di luar kota. Yang penting itu tulus dan peduli. Pemilih di luar kota itu seneng kalau didatengin terus, diajak ngobrol baik-baik. Dengan cara begini, Anies bisa dapetin kepercayaan dari kelompok pemilih yang penting ini. Nama Anies Baswedan sebagai pendidik bikin dia kelihatan berwibawa. Tapi, buat menang jadi presiden, dia mesti berubah dari guru bangsa, jadi pamong rakyat, pelayan rakyat yang sesungguhnya. Perubahan ini artinya nunjukin kalau kepintarannya itu bisa jadi solusi yang nyata buat masalah sehari-hari. Anies mesti buktiin kalau kepemimpinannya itu buat ngelayanin dan bikin hidup rakyat biasa jadi lebih baik. Perubahan dari guru yang dihormati jadi pemimpin yang disayang rakyat ini bisa bikin makin banyak orang suka sama dia. Perubahan inilah yang bisa bikin dia jadi calon kuat di 2029. Jalan jadi presiden itu butuh teman koalisi yang kuat. Anies mesti ngerangkai koalisi budaya sama koalisi lewat partai. Buat koalisi lewat partai dapat dukungan dari partai-partai besar itu penting banget. Koalisi ini yang nyiapin mesin buat kampanye di seluruh negeri. Selain lewat partai, Anies juga mesti bangun kedekatan budaya yang kuat. Bangun hubungan baik sama tokoh-tokoh lokal, penting biar pesannya nyampe beneran ke masyarakat. Kerjasama ini penting, biar ide-ide Anies itu pas sama keadaan di daerah. Dengan ngebina dua jenis koalisi ini, Anies bisa punya pendukung yang kuat dan gak gampang goyah. Di politik Indonesia, perasaan itu sering lebih kuat dari logika. Anies mesti bisa mainin perasaan bangsa ini. Artinya, dia mesti bener-bener ikut ngerasain seneng susahnya rakyat. Kata-katanya mesti bisa ngasih tahu, ngasih semangat, nenangin, dan bikin bangkit. Kehadiran dan tindakan simbolis itu bisa ninggalin kesan yang dalam. Anies perlu nemuin cara ngomong dari hati yang pas buat dia. Dengan nguatin cara dia nyentuh perasaan pemilih, Anies bisa bangun hubungan yang lebih dalam. Nanganin masalah sehari-hari itu penting banget buat jadi presiden. Anies mesti fokus ke harga sembako, lowongan kerja, sama biaya sekolah. Dia perlu nawarin cara-cara yang jelas biar harga-harga stabil. Nyiptain lapangan kerja itu penting banget. Soalnya banyak anak muda yang baru mau kerja. Anies mesti jelasin program buat bantu UKM sama pelatihan kerja. Biaya sekolah itu berat banget buat banyak keluarga. Anies mesti kasih usul, biar sekolah jadi lebih gampang dijangkau dan murah.
Dengan nanganin masalah-masalah utama ini, Anies bisa nunjukin kalau dia pemimpin yang ngerti kebutuhan rakyat. Seorang pemimpin mesti bisa ngatasin politik kelompok-kelompokan buat nyatuin Indonesia. Anies mesti nunjukin diri sebagai pemimpin buat semua orang Indonesia. Ini butuh tindakan nyata yang nunjukin kalau dia nerima semua perbedaan. Ngobrol terus sama berbagai macam kelompok masyarakat itu penting. Rendah hati dan mau dengerin itu modal yang berharga banget. Anies mesti bener-bener dengerin kritik dan mau diskusi buat cari jalan keluar. Dengan rendah hati dan mau nerima semua kalangan, Anies bisa nyatuin bangsa dan dapetin kepercayaan rakyat.